Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'awat. Rafi'ud darajat. Rafi'us samawat. Wa huwallazi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Alhamdulillahilladzi khalaqana. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga di siang hari ini kita masih diberi nikmat besar, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan barakah Allah ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah semua kita, terutama kita yang hadir di sini pada siang hari ini, akan termasuk umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai khatib pada siang ini, saya berwasiat kepada saya sendiri dan kepada kita semua yang hadir, mari sama-sama kita maksimalkan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman, perkuat keyakinan. Kita laksanakan semua Allah perintahkan kepada kita, dan kita jauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang untuk kita kerjakan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 182 dan 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menimpahkan kepada mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, dari jalan yang mereka tidak ketahui. Dan akan aku berikan, kata Allah, tenggang waktu, memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri.
karena sesungguhnya rencanaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah matang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang apa itu istidraj, "Ya Rasulullah, apa itu istidraj?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa innama huwa istidraj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu wahai sahabat melihat ada seorang hamba yang oleh Allah hamba tersebut diberikan kehidupan dunia ini berlebih-lebihan, bahkan kehidupan dunia, kesenangan dunia tersebut oleh Allah diberikan melebihi dari apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh hamba tersebut. Hamba tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menginginkan menjadi orang kaya, lalu Allah menjadikan dia orang yang sangat kaya raya. Hamba tersebut menginginkan jabatan, lalu oleh Allah diberikan jabatan yang sangat tinggi. Hamba tersebut menginginkan agar menjadi orang yang pintar, lalu Allah menganugerahkan kepadanya kepintaran yang sangat tinggi. Hamba tersebut menginginkan agar dirinya sehat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut hidup yang tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Akan tetapi harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kesehatan yang tidak pernah sakit, justru menjadikan dia semakin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama huwa istidraj. Maka itulah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan istidraj. Dalam bahasa sederhana, bahasa yang mudah dipahami, istidraj itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, akan tetapi membawa hamba tersebut semakin jauh kepada Tuhannya. Sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana seorang hamba yang begitu soleh, Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi yang kaya raya, seorang nabi raja besar yang kerajaan besar tersebut diwarisi dari ayahnya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Beliau bukan saja seorang raja yang menguasai manusia. Dengan izin Allah, beliau mengerti bahasa hewan, sehingga hewan itu bertekuk lutut di bawah kaki Nabi Sulaiman. Beliau mengerti dan bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Bangsa jin pun diperintah oleh Nabi Sulaiman. Dan hebatnya lagi, beliau mampu menundukkan makhluk Allah yang bernama angin. Angin pun tunduk di bawah kaki Nabi Sulaiman, sehingga memungkinkan dia pergi ke satu tempat yang begitu jauh dengan hanya memerlukan waktu yang sangat sedikit. Akan tetapi nikmat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tidak lantas menjadikannya menjadi orang yang sombong, menjadikan dia orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari mulut Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surah An-Naml dikatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah karunia besar dari Tuhanku. Ini adalah nikmat besar dari Tuhanku yang dianugerahkan kepadaku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk mengujiku apakah aku tergolong hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang besar ini, atau justru menjadikan aku kufur terhadap nikmat tersebut. Nikmat Allah yang seperti ini, kenikmatan dunia yang seperti ini adalah kenikmatan yang kemudian mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah.
Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai menjelaskan tentang makna daripada istidraj itu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Falamma nasu ma zukiru, maka kata Allah Subhanahu wa taala, manakala hamba tersebut sudah melalaikan, sudah melupakan peringatan-peringatan yang kami berikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaba kulli syai', lalu kami bukakan kepada hamba tersebut berbagai macam kesenangan dunia ini. Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka pun berpesta pora, berpoya-poya dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya tadi, berupa kesehatan yang tidak pernah sakit, berupa kekayaan yang tidak ada habis-habisnya, berupa jabatan yang sangat tinggi. Dia disanjung dan dipuja oleh semua orang. Dia gila hormat, dia gila dunia. Saat mereka sedang hebat-hebatnya berpesta pora dengan nikmat Allah tersebut, akhaznahum baghtah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kami ambil kenikmatan tersebut baghtah, dengan secara tiba-tiba. Yang tadinya dia orang yang kaya raya, akhaznahum baghtah, kami ambil kekayaannya dengan secara tiba-tiba, jadilah dia orang yang paling miskin di muka bumi ini. Yang tadi dia orang yang sangat tinggi jabatannya, akhaznahum baghtah, kata Allah, kami ambil jabatannya, lalu dia pun dihinakan, dimasukkan ke dalam penjara, sehingga dia menjadi orang yang hina di muka bumi ini. Yang tadinya dia sehat walafiat, tidak pernah merasakan sakit, akhaznahum baghtah, tiba-tiba Allah ambil kesehatannya, lalu dia pun tertidur, terduduk lemas di pojok-pojok rumah sakit. Yang lebih parah lagi adalah ketika dia sedang jauh-jauhnya dari Allah, ketika dia sedang sibuk-sibuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya berlumur dengan dosa dan kesalahan, tiba-tiba Allah mengambil nikmat terbesar di dalam dirinya, yaitu Allah mengambil kehidupannya. Akhaznahum baghtah, Allah ambil kehidupan hamba tersebut, maka matilah dia kemudian dan menjadi orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka pesan utama saya dalam rangka khutbah Jumat pada siang hari ini, maksimalkan usaha kita, jangan sampai istidraj Allah itu justru jatuh kepada diri kita. Syukuri nikmat Allah. Allah memberikan kesehatan, gunakan kesehatan itu semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah memberikan umur yang panjang, akan tiba saat di mana kita tidak punya waktu lagi untuk bertaubat. Akan tiba saat di mana kita tidak punya kesempatan lagi untuk memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang seharusnya menerima kasih sayang dari kita. Anak kita, istri kita. Akan datang di saat di mana kita tidak sempat lagi salat dan sebagainya. Maka selama Allah masih memberikan kesempatan tersebut, mari kita gunakan kesempatan itu untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum